Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini adalah hari Sabtu pertama ya. Dan kebetulan Sabtu pertama untuk dua. Yang pertama, Sabtu pertama di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, dan Sabtu pertama bulan September. Jadi kebetulan sama-sama awal bulan. Jadi ini pengajian awal bulan yang kebetulan Hijriah dan Masehinya sama. Maksudnya sama-sama ini adalah Sabtu pertama di bulan Hijriah dan Miladiyah. Di Sabtu pertama bulan Rabiul Awal dan Sabtu pertama bulan September. Nah, bulan Hijriahnya adalah bulan ketiga Rabiul Awal. Sementara bulan Miladiyahnya bulan September. Biasanya di negeri kita ini kalau Rabiul Awal lebih populer dibahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin membahas pada kesempatan kali ini 3 peristiwa sekaligus, meskipun tentu tidak akan detail, tapi paling tidak 3-3-nya kita bahas supaya pemahamannya menjadi lebih lengkap. Selain kelahiran, yang kedua hijrah, dan yang ketiga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di bulan Rabiul Awal. Ya, semuanya di bulan Rabiul Awal. Jadi supaya jangan sampai bertahun-tahun kita belajar tapi pengetahuannya tidak bertambah, pengetahuannya tidak meningkat. Harusnya semakin lama belajar, pengetahuannya juga harus semakin bertambah, sebagaimana imannya juga bertambah, rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW juga bertambah. Jadi 3 itu, 3 peristiwa: lahir, hijrah, dan wafatnya. Ya, lahir, hijrah, dan wafatnya Rasulullah SAW. 3 peristiwa penting, dan 3 peristiwa ini kebetulan terjadinya sama-sama di bulan Rabiul Awal. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan harinya sama, harinya Senin. Lahirnya hari Senin, ketika hijrah sampai di Madinah hari Senin, dan wafatnya juga hari Senin. Nah, itu juga penting untuk diketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, punya catatan sejarah yang menarik untuk dipelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta para santri yang saya cintai, bahwa bulan Rabiul Awal ini bulan untuk 3 peristiwa penting ini, maka kita akan coba pelajari, kita coba kaji satu persatu. Tapi seperti tadi kita sampaikan di awal, kita tidak mungkin membahas semuanya detail. Yang kita bahas paling tidak hal-hal yang dianggap penting ya. Yang dianggap penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Sekarang kita mulai dengan yang pertama. Sebentar, bahasan dia melebet mau loh. Di ASEAN
di pintu itu apa masuk ke dalam ini. Oh panas. Enggak. Iya, ada di luar kepanasan deh. Oh. Atau cari senderan lah. Ini. Iya. Alhamdulillah beliau baru pulang dari perjalanan umrah pada hari Sabtu yang lalu. Ya. Baik, kami lanjutkan. Jadi yang kita akan coba untuk bahas tiga-tiganya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu, tapi sekali lagi karena waktunya juga terbatas, maka kita akan batasi pembahasannya, tidak mungkin detail sekali. Tetapi paling tidak yang dianggap penting bisa kita sampaikan. Nah, itu yang pokoknya. Jangan sampai yang penting malah tidak tersampaikan. Kita mulai yang pertama. Dimulai dari yang pertama, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelahiran itu dalam bahasa Arab biasa diistilahkan dengan maulid. Kata maulid itu bisa maknanya dua. Bisa maknanya waktu kelahiran, dan yang kedua maknanya tempat kelahiran. Waktu kelahiran dan tempat kelahiran. Kalau di Mekah, pada saat orang menjalankan ibadah haji atau ibadah umrah, ada tempat yang diklaim oleh sebagian orang, dikatakan bahwa ini adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti di situ bukan waktu, di situ berarti tempat, karena tempatnya di Mekah. Lalu orang menunjuk tempatnya di sini loh, ini maulidnya. Nah di situ maulid di situ artinya tempat, bukan waktu. Maka penyebutan kata maulid itu digunakan untuk dua tadi. Yang pertama untuk waktu, yang kedua untuk tempat. Kalau waktu berarti waktu kelahiran, kalau tempat berarti tempat kelahiran. Kalau tempat kelahiran sudah pasti di Mekah, ya nggak mungkin di Tebon, ya. Atau nggak mungkin juga di tempat yang lain, karena jelas beliau dilahirkan di kota Mekah. Nah, kalau waktunya, nah ini kita masuk ke bahasan kelahiran ini. Waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita ringkaskan pokok-pokok bahasannya, yang pertama harinya. Harinya disepakati hari Senin, dan itu berdasarkan hadis ketika Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda SAW tentang hari Senin, beliau nyatakan hari itu adalah hari Senin tersebut adalah hari saya dilahirkan. Wulidtu, ya, saya dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad SAW lahirnya hari Senin. Ini diantara Bapak Ibu sekalian yang lahirnya hari Senin. Oh ya Pak Tejo nih hari Senin. Ada lagi yang lain? Oh, Senin juga. Santri yang lahirnya hari Senin? Oh. Atau jangan nggak tahu? Biasanya tanggal, tapi tahu hari kelahirannya? Nggak tahu. Oh ya, berarti betul. Berarti perkiranya Pak Tejo tadi benar ya. Nggak tahu hari kelahirannya. Ya, cuma hafal tanggalnya. Ya, berarti nanti coba lihat akte kelahirannya. Ya, tanggal aja Masehi. Ya, Hijriahnya malah enggak. Nah, berarti nanti ini jadi PR-nya, coba dilihat, dan tentu boleh juga tanya pada orang tuanya, bisa juga lewat akte kelahiran, maka akan muncul hari kelahirannya.
Tentu kalau kita belajar dari sirah nabawiyah pada bagian ini tidak berarti bahwa yang lahirnya hari Senin lebih utama daripada yang lahirnya hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Cuma hanya menyebutkan bahwa ini kebetulan sama, ya, kebetulan sama lahirnya hari Senin, ya. Ya. Nah, selanjutnya tadi harinya hari Senin, nah tanggalnya, ya, tanggalnya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat dan ketika kita menyebutkan perbedaan pendapat ini karena ini bukan satu hal yang baru. Ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Contohnya, Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa pendapat tentang waktu kelahiran Rasulullah SAW. Imam Nawawi itu hidupnya tahun 500-an sekian, ya. Lalu Imam Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi, beliau dalam bukunya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, beliau menyebutkan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tanggal 10 Rabiul Awal. Mauliduhu fi ashiril fadili fi Rabi'il awwali fi Rabi'inil awwali amal fili. Kelahirannya tanggal 10 bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Itu terkait dengan kelahirannya. Tapi beliau tambahkan lagi, lakinnamal masyhuru tsani asyri. Tapi yang masyhur, yang populer adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Imam Nawawi juga mengatakan hal yang sama. Yang masyhur, yang populer adalah 12 Rabiul Awal. Dan ternyata bukan cuma tanggal 10 dan 12, ada pendapat ketiga. Disebutkan oleh, kalau ulama sekarang ada Sofiyur Rahman Mubarakfuri dalam Rahikul Maktum, Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhau'il Masadiril Asliyah, mengutip pendapat ahli ilmu falak bahwa Nabi Muhammad SAW lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Ini pendapat lain tentang tanggalnya. Jadi ada yang berpendapat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12. Apa masih ada yang lain? Masih ada. Masih ada lagi pendapat lain selain 3 pendapat tadi. Tapi Imam Nawawi, Imam Ibnu Abil Izz semuanya sama menyebutkan bahwa yang masyhur, yang populer adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa kelahiran tanggal 12, tentu tidak bisa disalahkan karena memang mengikuti pendapat yang populer, yang masyhur. Tetapi kalau ada yang menyebutkan berbeda, juga jangan cepat-cepat disalahkan, apalagi ada imam-imam, ulama-ulama yang kita kenal dalam sejarah memilih pendapat selain tanggal 12. Jadi ketika kita menyebutkan tanggal 9, 10 atau yang lainnya, itu jelas harus ada rujukannya. Dasarnya di mana? Itu adalah pilihan pendapat ulama-ulama yang sudah ada sebelum kita. Dan usianya, usia karya-karya mereka itu sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi sebelum ada negara Indonesia. Ya. Bahkan kalau lihat sejarah, ada yang itu sudah ada pendapatnya sebelum adanya Majapahit, sebelum ada Sriwijaya. Jadi sudah sangat tua. Bayangkan ada yang pendapatnya disampaikan sejak tahun 300-an atau 400-an Hijriah, artinya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya, intinya untuk tanggalnya ada perbedaan pendapat, tapi yang masyhur adalah tanggal 12
bulannya Rabiul Awal, tahunnya dinamakan dengan Amul Fil, tahun gajah. Dulu bangsa Arab itu punya kebiasaan kalau tidak punya hitungan maka membiasakan menamakan tahun berdasarkan peristiwa yang paling besar di tahun itu. Nah, pada tahun itu peristiwa yang besar adalah penyerangan pasukan Abraha dengan menggunakan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini pasukan gajah. Sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an karena pasukannya besar. Beberapa kabilah kecil nggak berani menghadapinya karena kalau menghadapi pasti kalah. So, pasukannya besar, pasukannya kuat, dan ini yang datang pasukan, lalu kendaraannya sebagian menggunakan gajah. Kok gajah yang digunakan? Karena niatnya memang untuk menghancurkan Ka'bah. Niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, maka perlu kendaraan, perlu tunggangan yang besar. Nah, tunggangan yang besar itu apa? Ya yang kira-kira pas ya gajah. Kalau kuda kurang besar, unta juga kurang. Ya. Kan beda kekuatannya gajah dengan kekuatan unta dan kekuatan kuda untuk menghancurkan, untuk mendorong, untuk menarik. Kekuatan gajah tidak sama. Kalau gajah nginjak itu kan nggak sama dengan kalau kuda menginjak. Ya, sama-sama nginjak tapi kekuatannya beda. Nah, ini yang kemudian dinamakan dengan tahun gajah. Tetapi penamaan tahun ini tidak sama dengan kalender Cina. Kalau kalender Cina nama-nama tahunnya dengan menggunakan nama-nama hewan. Bangsa Arab tidak. Bangsa Arab menggunakan peristiwa yang besar. Kebetulan pada saat itu ada pasukan gajah, Ashabul Fil, maka dinamakan tahun gajah. Tahun terakhir Nabi Muhammad SAW hidup, beliau melaksanakan ibadah haji, pesertanya ribuan yang ikut haji bersama beliau, maka ditamakan dengan tahun Haji Wada. Tahun Haji Wada karena apa? Karena besar, peristiwanya besar, melibatkan orang banyak. Nah, itu sebab penamaan tahunnya. Jadi tadi sudah jelas harinya Senin, tanggalnya ada beda pendapat, ada yang mengatakan 9, 10, tapi yang masyhur adalah 12. Bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tempatnya di mana? Tempatnya di kota Mekah. Dan kalau kita menyebut kota Mekah, tentu kota Mekah pada zaman itu, bukan zaman sekarang. Maksudnya, kalau kota Mekah zaman itu berarti kalau sekarang ini ya di jantungnya kota Mekah. Yang dimaksud di mana itu? Sekarang ya di area Masjidil Haram. Kalau sekarang di area Masjidil Haram. Makanya tadi ketika kita sampaikan ada yang mengklaim bahwa tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu maulidnya tempatnya di sini loh. Tempatnya di mana? Masih di area Masjidil Haram, bukan di luar Masjidil Haram. Karena 15 abad yang lalu kota Mekah itu yang besarnya untuk ukuran suatu kota, ya sekarang ini sudah bisa cukup terwakili dengan area Masjidil Haram, satu masjid aja. Jadi bisa dibayangkan Masjidil Haram itu besarnya luar biasa. Maka wajar kalau kita kadang-kadang mendengar ada jamaah yang berangkat ke Masjidil Haram lalu bingung. Ya, bisa jadi masuk dengan keluar bingung tempat masuknya tadi yang mana. Karena apa? Saking besarnya. Saking besarnya sebagian tiangnya sama. Begitu masuk ini mau keluar, keluarnya lewat sebelah mana? Atau
ketika sudah berada di dalam, mau ke kamar mandi kok rasanya jauh sekali. Kenapa? Karena masjidnya sangat besar. Sampai begini, ada jamaah yang bilang, "Ustaz, ini kenapa kok nggak dibikin toilet di dalam masjid?" Terus dia bilang, "Loh Bu, pernah nggak di dunia ini, di masjid manapun ada toilet di dalam masjid? Di mana-mana toilet itu di luar masjid. Ya, seperti ini di luar, ya, mau di belakang, di depan, di samping kanan, samping kiri, pokoknya di luar. Nggak ada ceritanya di dalam masjid. Cuma karena memang Masjidil Haram besarnya luar biasa, jadi mau keluar tuh jauh. Mau ke kamar mandi terus nanti balik lagi rasanya jauh sekali. Ya, jadi masalahnya bukan karena sekedar mirip, tapi memang areanya luasnya luar biasa. Nomor pintunya saja ratusan, ya. Pintunya aja jumlahnya ratusan, ya, lebih dari 150 pintu. Bayangkan kalau 100 pintu aja, apa nggak bingung ya? Apalagi kalau sampai 120, 130. Nah, gimana cara mengingatnya? Nah, itu ada caranya. Biasanya kalau perjalanan ibadah haji atau umroh, itulah tugasnya, tanggung jawabnya pembimbing, mengantarkan, mengenalkan, supaya nanti tahu kalau masuk lewat mana, keluar lewat mana, cara menandainya, apa yang ditandai, apa nomor pintu atau tiang atau tanda-tanda yang lain. Nah, ini berkaitan dengan kelahiran. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu kita semua sudah ketahui bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatimam fa'awa. Di situ kalimatnya yatiman. Jadi Allah memang mentakdirkan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan bapaknya sudah wafat. Jadi lahir dalam keadaan yatim. Tentu banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antaranya yang pertama, beliau sangat paham. Makanya beliau bisa memberikan perhatian yang besar terhadap anak yatim. Karena beliau dulu yatim. Kan beda dengan yang tidak pernah merasakan jadi anak yatim. Sejak lahir lagi. Bayangkan sejak lahir nggak pernah ketemu bapaknya. Nggak pernah lihat bapaknya yang mana sejak lahir. Karena ada yang yatim itu misalnya bapaknya meninggal ketika yang bersangkutan berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu juga namanya yatim. Tapi kalau ini sejak sebelum lahir bapaknya sudah wafat. Jadi memang nggak pernah bertemu sama sekali. Nggak pernah lihat bapaknya seperti apa. Apalagi di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang bisa ditunjukkan loh bapakmu. Nah, tunjukkan di HP. Ada fotonya, foto jadul katanya. Nah, foto ketika bapak masih. Itu sekarang bisa kita tunjukkan. Tapi kalau dulu gimana cara menunjukkannya? Nggak bisa, karena memang nggak ada foto. Nggak ada juga yang melukis wajah, ya. Nggak ada. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, lahir dalam keadaan yatim. Tapi beliau meskipun yatim, beliau tidak kehilangan figur ayah yang menanamkan, mengajarkan nilai-nilai sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Jadi beliau nggak punya ayah, tapi ada orang yang menggantikan fungsi ayah. Siapa itu? Kakeknya. Dilanjutkan ke siapa? Ke pamannya. Kakeknya dulu Abdul Muttalib, setelah itu diserahkan ke Abu Thalib. Untuk siapa? Untuk ngurusi Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang pertama. Sekarang pindah yang kedua. Ya, pindah yang kedua yaitu hijrah.
hijrah, karena ini nanti berhubungan dengan 3 peristiwa sekaligus juga menunjukkan lokasi yang berbeda-beda. Beliau lahir di Mekah hari Senin, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini tempatnya di Mekah, bapaknya sudah tidak ada ketika beliau lahir. Nah, kalau hijrah itu peristiwa perpindahan beliau. Hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, ini peristiwa penting karena ini adalah peristiwa perpindahan yang bukan cuma pindah tempat. Bukan cuma peristiwa pindah tempat, tapi juga ada hal-hal yang lain. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita pernah ceritakan bagaimana proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dari mulai pertemuan orang-orang Quraisy di Darun Nadwah, lalu ada kabilah-kabilah yang ikut dalam pertemuan itu, termasuk ada tokoh-tokoh yang mewakili masing-masing kabilah. Lalu keputusannya Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar, berkonspirasi. Untuk apa? Untuk menangkap, memenjarakan atau mengusir, dan pilihan terakhirnya membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Nah, di situ beliau hijrah. Dari sejak peristiwa itu pertemuannya hari Kamis 26 Safar. Jadi pekan lalu kira-kira. Pekan lalu masih di bulan Safar. Nah, tahunnya kemudian kita kenal dengan tahun 1 Hijriah. Karena itu tahun peristiwa hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang waktu itu belum sempat kita ceritakan, ini kita tambahkan pada kesempatan pagi ini. Nabi Muhammad SAW ketika meninggalkan Mekah, beliau juga seperti layaknya orang pada umumnya, sedih meninggalkan Mekah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita sampai usia 53 tahun. Bayangkan sejak kecil dilahirkan, misalnya sejak kecil dan lahirnya di Tebon, bapak dan ibunya juga asli kampung ini, sampai usia 53 tahun tinggal di kampung ini, lalu diusir dari kampung, harus keluar dari kampung ini. Gimana rasanya meninggalkan kampung tersebut? Masih banyak kenangan dan sangat menyakitkan. Makanya Nabi Muhammad SAW juga ketika itu setelah berjalan agak jauh meninggalkan pusat kota Mekah, lalu noleh ke belakang. Dan rasa kangen itu kadang-kadang beliau ungkapkan dengan cara kalau ketemu orang dari Mekah, tanya, di Mekah sekarang lagi musim apa? Ya kira-kira sama seperti kalau kita juga dulu tinggal di sini, sekarang sudah pindah ke kota lain, ketemu orang dari kampung itu, lalu tanya, sekarang gimana di kampung kita? Pak itu di mana sekarang? Bu ini di mana? Sekarang musim apa? Sekarang lagi musim panen apa lagi? Oh, jadi semua ditanyakan. Dan itu wajar karena memang dulu di sini, sejak kecil di sini. Kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin main kelereng, main layangan, main macam-macam ya di sini. Nah, pertanyaannya ya, pertanyaan seperti layaknya orang yang kangen dengan daerah tersebut. Nabi SAW terpaksa hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang perintah Allah SWT untuk hijrah. Nah, yang perlu kita pahami, hijrah itu tidak boleh dipahami dengan pemaknaan yang sekedar asal pindah. Ya, maka tidak boleh misalnya kita menggunakan istilah hijrah, lalu kemudian akhirnya maknanya jadi hilang. Misalnya gini, oh ini pemain klub Arsenal hijrah ke Liverpool. Nah, itu bukan hijrah namanya. Ya,
Itu kalau hijrah seperti itu lebih tepat bukan dicarikan istilah yang lain, bukan hijrah ya. Ya, kalau cuma pindah klub sepak bola, tadinya klub Arsenal lalu jadi klub Liverpool, itu namanya bukan hijrah. Apa Pak namanya? Iya, naturalisasi gitu ya. Apa? Oh iya, kalau ini apa ini istilahnya? Pindah gitu ya. Nah. Ya. Nah, kalau ini pindah gitu ya, bahasnya. Supaya nanti makna hijrahnya jadi tidak hilang. Ya. Nah, karena gini, dalam syariat kita mengenal di Quran, mengenal di hadis ada makna hijrah, ada kata hijrah, dan hijrah yang dimaksudkan di situ ada hijrah maknanya pindah tempat, tapi pindah tempatnya bukan sekedar pindah saja, tapi ada sesuatu yang membuat pindah, ada tujuan mengapa pindah. Secara bahasa memang bisa dimaknai untuk semua, tetapi ketika sudah jadi istilah dalam syariat kita, maka makna istilah itu yang digunakan. Sama seperti kalau kata sholat, sholat itu makna bahasanya doa, tapi ketika kita menyebut sholat, nggak bisa kita melihat ada orang berdoa mengangkat kedua telapak tangannya lalu kita bilang lagi sholat. Oh bukan, ini lagi berdoa, bukan lagi sholat. Sama dengan kalau ada orang berpuasa, dalam bahasa Arab namanya saum. Saum itu artinya menahan. Tapi kalau ada orang ngentut, itu bukan sedang saum. Ya. Ya. Nahan lapar itu bukan sedang saum. Kalau cuma sekedar nahan lapar biasa, tapi kalau maksudnya menjalankan ibadah saum, baru kita bilang saum. Nah, pemaknaan itu penting untuk dipahami makna hakikinya, makna syar'inya, mana dalam syariat kita, supaya nanti istilah-istilah yang lain itu kita bisa pahami ini adalah penggunaan istilah hijrah yang dibawa ke makna-makna yang lain. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya, supaya bisa tetap menyebarkan agama ini. Nah, yang menarik adalah penduduk Madinah sekitar 2,5 bulan sebelum peristiwa pertemuan orang-orang musyrikin di Darun Nadwah yang tadi kita sampaikan hari Kamis 26 Safar bertepatan dengan 12 September tahun 622, itu pertemuan di Darun Nadwah. 2,5 bulan sebelumnya, bulan Juni tahun 622, ada orang-orang dari Madinah datang ke Mekah bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita dapatkan pelajaran sangat berharga. Bayangkan mereka ini tadinya musyrik, tadinya kafir, masuk Islam bukan hanya sekedar pindah agama, tapi sampai baiat kepada Nabi Muhammad SAW, siap memperjuangkan, siap membela Nabi Muhammad SAW sampai kalau harus mengorbankan nyawa. Bayangkan ini kondisinya mu'alaf yang baru masuk Islam, bukan minta santunan, bahkan justru sebaliknya, justru siap menyantuni, siap berjuang dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, sampai kalau perlu dengan nyawa. Maka mereka menyatakan pada Rasulullah SAW, kami siap menampung kalian, menampung muhajirin di Madinah, dan kami akan korbankan apapun. Makanya kita melihat dalam sejarah ketika sahabat hijrah, lalu Nabi SAW pertemukan muhajirin dengan ansor, dipersaudarakan. Ada orang ansor yang dengan entengnya mengatakan, saya ini punya 2 rumah, saya punya 2 rumah dan saya cukup tempati 1, silahkan yang 1 digunakan. Siapa di antara kita yang bisa sampai selevel itu?
Bayangkan rumah langsung dikasihkan. Ini bukan family, bukan kerabat, bukan saudara, bukan kakek, bukan kakak, adik, bukan paman. Ini orang lain. Cuma ada ikatan agama. Mereka dengan entengnya memberikan, bukan cuma memberikan berbagi makanan. Sekarang ini depan saya ini ada 2 gelas air minum. Kalau cuma begini enteng, karena saya masih minum. Saya kan cukup satu lagi saya tawarkan, monggo Pak. Jangan mau yang mana? Mau yang teh apa yang sampingnya? Saya bisa nawarkan itu. Tapi kan saya masih punya 1. Nah, mereka nawarkan berbagai hal untuk saudaranya, mau nawarkan harta, nawarkan harta dari yang ringan, murah sampai yang mahal. Bayangkan rumah. Yang punya 2 rumah dengan entengnya silahkan rumah yang 1 ini digunakan, saya akan menggunakan yang 1. Langsung diberikan kepada siapa? Kepada sahabatnya Muhajirin. Sekali lagi mereka ini tidak ada ikatan kekeluargaan. Bahkan sebagian dia baru kenal tapi sudah sampai siap untuk berkorban. Karena apa? Karena memang baiatnya begitu. Janji setianya begitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya nanti Muhajirin hijrah ke Madinah, orang Ansor siap menyambut. Siap menyambut itu bukan cuma sekedar seremonial ya. Ayo kita bikin acara penyambutan lalu selesai, enggak. Tapi kita urus bareng-bareng. Ini ada yang datang dari Mekah enggak punya tempat tinggal, nggak punya penghasilan, nggak punya makan, terus gimana nih? Ayo kami dari Ansor siap. Dan perlu diketahui orang Ansor nggak semuanya kaya. Orang Ansor juga ada yang miskin, ada yang Muhajirin yang tadinya kaya raya, begitu hijrah ke Madinah ada yang jatuh miskin dan bahkan sangat miskin dan melarat karena mulai dari nol. Ya, itu proses hijrahnya. Jadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, mulainya meninggalkan rumah. Pertemuannya 26 Safar, mulai meninggalkan rumah malamnya, malam Jumat 27 Safar. Mulai meninggalkan Mekah, sebagian mengatakan tanggal 1 Rabiul Awal. Dan sampai di Madinah tanggal berapa? Sebagian menyebutkan tanggal 12. Sebelumnya mampir ke beberapa tempat, termasuk ke Kuba. Sampai akhirnya di Madinah, yang jelas tibanya di bulan Rabiul Awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ya, Sabtu hari ini, kalau kita lihat 15 abad yang lalu, hari ini adalah hari-hari perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian membayangkan situasi perjalanannya, perjalanan hijrahnya. Wah. Situasi perjalanannya, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinahnya. Situasinya seperti apa? Pertama, suhunya. Di Mekah itu suhunya kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Suhu yang agak enak seperti Indonesia itu cuma beberapa waktu aja dan cuma sebentar. Jadi kita yang di Indonesia ini dengan suhu udara seperti pagi ini enak. Penduduk Mekah, penduduk Madinah jarang merasakan suasana seperti ini. Maka kalau disebutkan musim panas ya memang panas. Ya. Musim dingin ya dingin sekali. Jadi panas ya panas sekali, dingin sekali, itu bisa jadi musim yang dirasakan sangat berat. Ya, dirasakan sangat berat bagi penduduk Makkah dan Madinah. Musim haji yang lalu kita dapat informasi dari jamaah, suhunya berapa? 46. Ya, bayangkan 46 derajat. Itu panasnya kayak apa? Alhamdulillah Jogja ini nggak pernah kita sampai 46. Kalau di Jogja ini 38 saja udah panas sekali. Itu baru 38 atau 40 lah, nggak usah 46. Panasnya luar biasa. Nah kalau 46 itu kayak apa ya?
Nah, biar bisa kebayang begini Pak, bayangan ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah pernah nyoba, biar kebayang panasnya seperti apa. Saya nyuci baju, dan nyuci bajunya sengaja nggak dikeringkan. Jadi langsung dari ember, pakai hanger langsung digantung. Jadi nggak pakai diperes, nggak pakai pengering di mesin cuci. Pokoknya sudah dari ember langsung aja digantung dan airnya mengalir deras. Nah, dijemur di siang hari yang panas tadi. Kemudian dia tinggal pergi sholat ke masjid. Nah, masjidnya juga jaraknya ya lumayan, ya. Masjidnya agak jauh. Nah, tinggal pergi ke masjid, lalu pulang dari masjid sudah kering. Ya. Pulang dari masjid bajunya sudah kering. Nah, biar kebayang panasnya dan juga angin. Nah, sehingga kita bisa bayangkan betapa panasnya kalau berada di musim seperti itu. Lalu gimana kalau hijrah, perjalanan? Dan Nabi SAW hijrahnya menggunakan unta. Beliau beli untanya. Ada 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW, satu lagi untuk Abu Bakar. Dan perjalanan naik unta itu kan, kalau pun kita pakai payung, kan panasnya dari muka, dari depan. Gimana caranya menahan panas itu? Angin bertiup kencang dan panas ke wajah. Diterasa berat, sangat berat. Itu kalau musimnya panas. Kalau musimnya dingin ya kedinginan. Dan itu berada di luar rumah, kan di atas unta. Dalam perjalanan juga tidak ada yang namanya rest area. Kan nggak ada di zaman Rasul SAW rest area. Mampir kemana itu? Bisa mampir dulu, terus kemudian beli makan, beli minum, ngopi. Karena nyopir ngantuk, terus ya beli kopi dulu sebentar, minuman hangat, beli gorengan, terus jalan lagi. Itu di rest area bisa. Nah, kalau di padang pasir rest areanya di mana? Ya. Di padang pasir rest areanya di mana? Apalagi saat itu. Jadi terasa susahnya luar biasa. Dan nyari rest area, jangankan dulu 15 abad yang lalu, hari ini 2 pekan yang lalu kita perjalanan dari Mekah ke Badar. Begitu sudah mau masuk kota Badar, area wilayah Badar, cari rest area susahnya luar biasa. Karena memang nggak ada. Akhirnya apa? Ya cari masjid. Ya, kalau kebetulan ada sebagian yang perlu ke belakang. Nah, ini cari apa? Ya cari masjid. Berarti kan cari masjid cuma bisa buang air kecil, buang air besar, lalu selesai. Terus kalau cari makan, nah, bayangkan 15 abad yang lalu. Rasulullah SAW perjalanan hijrah berhari-hari, terus makannya gimana? Makannya gimana? Bawa bekal? Gimana cara bawa bekal untuk berhari-hari? Kalau kita sekarang bawa bekal untuk berhari-hari bisa. Kan ada makanan-makanan kemasan ya, sarden atau daging, mau daging apapun ya, terus ikan dikeringkan kemudian dimasukkan ke kaleng supaya bisa bertahan, bukan berminggu-minggu, berbulan-bulan bisa. Nah dulu nggak ada itu. Terus gimana caranya supaya bisa bertahan lama? Jadi saya ceritakan ini supaya bisa dibayangkan betapa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu berat dan susahnya luar biasa. Maka kalau kita sekarang bepergian dan masih ada warung, masih ada tempat kalau kita mau belanja, itu masih enteng, masih ringan.
di salah satu pesantren, salah satu kegiatan rehlahnya untuk yang kelas-kelas atas, santri disuruh untuk jalan kaki. Dari mana? Dari Solo ke Jogja. Jalannya lewat mana terserah, pokoknya yang penting nyampe. Tuh bayangkan kalau nggak pernah lewat jalan utamanya, nggak ngerti jalannya lewat mana ya. Gimana caranya? Ya cari cara sendiri. Yang paling gampang ya tanya-tanya orang. Pak, kalau ke Jogja lewat mana, Pak? Oh, sana lurus terus. Terus nanti jalan kaki capek, istirahat, dan lagi capek. Jadi kan kerasa, oh ternyata yang cuma 60 sekian kilo itu bisa setengah hari, bahkan bisa lebih dari itu. Apalagi kalau baru jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kalau banyak istirahatnya kan nggak nyampe-nyampe, nyampenya bisa lama. Nah, tetapi dapat pelajaran berharga. Oh ternyata begini toh. Ya, apalagi kalau bepergiannya, perjalanannya tidak dibekali uang. Ya. Mau mampir ke warung nggak ada uangnya. Mampir ke toko ya nggak ada uangnya. Hanya dibekali boleh bawa air minum, boleh bawa snack, ya yang dimakan makanan yang ada di tasnya, kantongnya. Nah itu miniatur ya, gambaran kecil bagaimana perjalanannya, supaya kerasa perjalanan itu nggak selalu yang enak ya. Sekarang ini kan kita sudah terbiasa enak ya, mau perjalanan jauh disiapkan, bahkan sebagian itu kalau perjalanan jauh persiapan nomor satu apa? Makanan dan minuman. Itu nomor satu. Jadi dicek dan dipastikan makanannya sudah masuk. Apalagi kalau ada sebagian yang sudah terbiasa ngemil. Jadi persiapan nomor satu lah camilan. Itu yang disiapkan pertama kali. Baru nanti yang kedua pakaian. Ya, jadi itu perjalanan hijrah. Hijrah Nabi Muhammad SAW itu terjadi di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Sampai di kota Madinah juga di bulan Rabiul Awal. Ketika sampai di kota Madinah, penduduk Madinah menyambut kedatangan beliau. Sebagian penduduk Madinah yang tidak kenal karena belum pernah ketemu. Kan sebagian penduduk Madinah itu masuk Islam dengan dakwahnya sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW akan datang, mereka merindukan luar biasa. Tapi begitu orangnya datang, yang mana ini? Karena orangnya nggak cuma satu. Di sampingnya ada Abu Bakar. Sampai ada yang keliru, dikira ini Nabi Muhammad SAW, ternyata Abu Bakar. Karena apa? Karena belum pernah ketemu. Nah di situ menunjukkan bagaimana tawadhu'nya, rendah hatinya Rasulullah SAW. Beliau tidak dibedakan perlakuannya dengan orang lain, ya, orang selain ya, selain dirinya. Jadi artinya sahabat dengan Rasul SAW itu duduknya bareng sama. Kalau di masjid ya duduk bareng. Maka kalau ada orang dari luar masjid, dari luar kota Mekah masuk ke dalam masjid, lalu melihat orang duduk dalam masjid, nggak bisa membedakan mana Nabi Muhammad SAW dengan yang bukan. Karena apa? Sama. Artinya tidak punya pakaian khusus, tidak punya tanda khusus bahwa ini Rasul SAW dengan sahabatnya. Dan ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau mulai menata kota Madinah dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama membangun masjid. Masjid itu menjadi titik untuk memulai membenahi masyarakat, memulai memperbaiki masyarakat. Dimulainya dari masjid. Yang kedua, beliau juga mulai mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Karena sebagian orang muhajirin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah jatuh miskin. Suhaib Ar-Rumi asalnya di Mekah itu kaya. Begitu sampai di Madinah miskin. Karena apa? Nggak bisa bawa hartanya di Mekah. Ketahuan, ketangkap,
semua hartanya ditinggal, kan jadi miskin. Tadinya kaya raya lalu jadi miskin. Tapi hebatnya, entah itu Suhaib, kemudian ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang di Mekah memang orang kaya dan pebisnis. Bayangkan begitu sampai di Madinah di peristiwa hijrah, mereka miskin, terutama tadi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Begitu sampai di Madinah kan miskin, nggak bisa bawa harta. Dan memulai bisnisnya dari mana? Dari apa yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, mulai dari nol. 30 tahun kekayaannya sudah mencapai di atas 1 triliun. Kekayaannya melebihi 1 triliun. Beberapa bahkan ada yang mengatakan itu bukan cuma 1 triliun, bukan 2 triliun. Hanya dalam waktu 30 tahun, mulai dari nol sampai jadi kaya raya. Gimana cara bisnisnya? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, ini yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW juga di bulan Rabiul Awal. Yang terakhir, yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga wafatnya di bulan Rabiul Awal. Harinya Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun ke-11 Hijriah. Kita sekarang tahun 1446 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, bulannya sama, bulan Rabiul Awal. Tempatnya di mana? Nah, tadi beliau lahir di Mekah, peristiwa hijrah perpindahan dari Mekah ke Madinah, dan beliau wafatnya di kota Madinah. Jadi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Karena apa? Karena ada peristiwa hijrah. Kita juga harus belajar menyiapkan diri. Suatu saat kelak bisa jadi kita ini akan hijrah. Apalagi hijrahnya untuk kepentingan agama. Orang hijrah untuk kepentingan dagang saja itu udah banyak. Orang hijrah untuk kepentingan sekolah juga banyak. Artinya dulu tinggalnya di satu kota, kemudian sekarang hijrah ke kota lain untuk belajar. Contohnya para santri ini. Santri yang ada di pondok kita ini, ada sekian banyak santri yang bukan asli Jogja. Dari beberapa kota, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Terus selama belajar di sini bertahun-tahun, pindah dari kampung halamannya ke kota Jogja. Apa manfaat yang saya dapatkan? Banyak. Tentu diantaranya adalah dapat pengalaman baru. Makanya orang yang pernah pergi mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di lingkungan yang baru bisa mengasah kematangan dan kedewasaannya. Jadi dia melihat orang di tempat lain yang berbeda. Dari mulai yang besar sampai yang kecil sekecil-kecilnya. Nah, ini sekaligus juga saya ingin mengingatkan santri ini. Kalau ada yang kebetulan punya kebiasaan di kampung halamannya berbeda dengan yang umum dilakukan oleh masyarakat di mana tempat kita tinggal, maka kita harus belajar menyesuaikan. Bahasa lainnya adaptasi. Apa itu? Banyak hal. Misalnya ketika berbicara, pilihan-pilihan katanya coba disesuaikan. Mungkin di tempat kita tinggal dulu biasa menggunakan kata-kata tertentu yang di sana biasa dan tidak masalah. Itu bukan kata yang tercela atau bukan kata yang dianggap tidak sopan. Dianggap sopan di sana. Tapi di sini mungkin dianggap tidak sopan. Dan ini kita sampaikan bukan cuma di pondok kita ini, karena kita sudah pernah dapati ada kiai di pondok yang lain, di kabupaten yang lain di daerah istimewa Yogyakarta ini cerita,
Saya ini ketemu santri, lalu santri ini ngajak ngobrol, tapi kata ganti yang digunakan itu sangat kasar, kata beliau. Saya tanya, apa itu? Mosok bilang, Ustaz kamu dari mana? Bilang kamu. Bilang Ustaz di depannya itu bilang menggunakan kata kamu, aku gitu. Oh mau tak antem gitu kata Ustaz ini. Mau tak ajar gitu. Kata Ustaznya, saya senang Ustaz. Ini santrinya dari mana dulu ini? Dari oh ternyata memang dari daerah yang tidak mengenal adat istiadat itu. Di daerahnya biasa gitu. Begitu sampai di sini, dia tidak kenal bahwa itu kata yang kasar dan tidak sopan. Penggunaan kata kamu itu nggak sopan. Penggunaan kata aku itu nggak sopan. Kata yang kasar. Dia nggak ngerti tata krama dan sopan santun di daerah ini. Di daerahnya itu dianggap biasa. Maka dicarikan istilah yang pas. Apa pilihan gantinya? Kalau aku apa nggak bisa digantikan saya? Oh bisa ya, nanti ganti jangan aku tapi saya. Nah kalau kamu apa nggak ada kata lain yang bisa lebih sopan? Ya tentu ada. Ya pasti ada karena buktinya dalam sehari-hari ada. Mau menggunakan kata ganti itu menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Indonesia. Ada kata yang bisa memperhalus karena dianggap apa? Tidak sopan. Itu kosakata. Kemudian bentuk yang lain contohnya makan. Kalau di antara santri ini ada yang berasal dari lingkungan yang kalau makan mengecap makanan itu sambil berbunyi itu dianggap biasa, maka mulai di sini tolong diperbaiki. Tolong diperbaiki karena apa? Karena ini dianggap sangat tidak sopan. Kalau makan lalu ketika mengunyah makanan itu bunyi. Tahu ya? Bunyi, jadi mengecap makanan itu pas makan jadi bunyi deh. Itu sangat tidak sopan berada di sini. Maka apa yang dilakukan? Ya belajar. Karena kita lihat